what you're looking for. It's me. The old me? It's a style. Alat reproduksi wanita bagian luar atau disebut eksternal itu terdiri dari mons pubis, klitoris, lubang uretral, lubang vagina, labia minora, labia mayora, dan juga anus. Alat reproduksi wanita bagian dalam atau internal terdiri dari ovarium, tuba fallopi, uterus yang terdiri dari 3 bagian, yaitu endometrium, myometrium, dan perimetrium. Kemudian fundus, cervix, dan terakhir vagina. Alat reproduksi pria itu terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian eksternal dan internal. Bagian eksternal atau bagian luar itu terdiri dari penis dan skrotum. Sedangkan bagian internal atau bagian dalam itu terdiri dari testis dan 2 kelenjar, yaitu kelenjar ductus dan kelenjar aksesoris. Kelenjar ductus itu terdiri dari epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Sedangkan kelenjar aksesoris itu terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretra atau koper. Proses oogenesis dimulai dari sel induk atau biasa disebut oogonium yang kemudian mengalami pembelahan secara mitosis dan menghasilkan oosit primer. Ketika pada menstruasi pertama, yang pertama kali, oosit primer akan mengalami pembelahan secara meiosis 1 dan menghasilkan oosit sekunder dan badan polar pertama. Ketika terjadi pembuahan, oosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis 2 dan menjadi ovum. Spermatogenesis dimulai dari induk sperma atau biasa disebut spermatogenium yang kemudian mengalami pembelahan secara mitosis dan menghasilkan spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer akan melanjutkan pembelahan ke tahap meiosis 1 dan menghasilkan spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder akan melanjutkan ke pembelahan meiosis 2 dan menghasilkan spermatid. Masing-masing spermatosit sekunder menghasilkan 2 spermatid, yang kemudian spermatid akan mengalami proses diferensiasi dan menghasilkan sperma atau spermatozoa. Sperma sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian tengah, dan bagian ekor. Pada bagian kepala terdapat nukleus dan akrosom, sedangkan pada bagian tengah terdapat mitokondria yang berbentuk spiral, dan pada bagian ekor terdapat membran plasma. Proses fertilisasi terjadi apabila sel sperma dan sel ovum bertemu di tuba fallopi. Diawali dengan sel sperma yang akan menembus sampai sel folikel. Pada kepala sperma terdapat akrosom yang mengandung enzim yang berfungsi untuk membantu sperma menembus sampai zona pelusida. Ketika zona pelusida telah hancur, nukleus akan menyentuh sampai membran plasma dan zona pelusida akan mengeras sehingga menghalangi sel sperma lain untuk masuk. Pada tahap terakhir, nukleus yang sudah bertemu dengan sel ovum, maka akan terjadi fertilisasi. Pertumbuhan dan perkembangan embrio dimulai dari ovarium yang akan mengeluarkan sel telur yang sudah matang menuju ke tuba fallopi, atau disebut ovulasi. Sel telur yang sudah matang bertemu dengan sperma dan akan terjadi pembuahan atau biasa disebut fertilisasi. Hasil dari pembuahan pada hari pertama akan berubah menjadi zigot yang bersel tunggal. Pada hari kedua, zigot akan membelah menjadi 2 sel, pada hari ketiga membelah menjadi 4 sel, pada hari keempat membelah menjadi 16 sel, dan pada hari kelima, zigot akan berubah menjadi blastokista awal, dan pada hari ke-6 sampai 7 akan berubah menjadi blastokista akhir, dan pada hari ke-8 sampai 9 akan mengalami proses implementasi atau penempelan. Siklus menstruasi dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Pada siklus menstruasi terdapat 3 siklus uterus, hormon, dan siklus ovum. Yang pertama, fase menstruasi.
terjadi apabila sel telur tidak dibuahi sehingga hormon progesteron menurun yang menyebabkan peluruhan pada dinding rahim. Kemudian, hormon FSH dan LH dibantu oleh hormon estrogen yang berfungsi untuk mematangkan sel telur. Fase praovulasi. Setelah sel ovum matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan hormon estrogen mengalami kenaikan. Kenaikan hormon estrogen dibarengi dengan penebalan dinding rahim sampai batas maksimal. Kemudian, fase ovulasi. Setelah sampai puncak maksimal, hormon estrogen mengalami penurunan, sedangkan hormon FSH dan LH mengalami kenaikan secara mendadak yang menyebabkan folikel pecah dan mendorong sel telur untuk keluar. Fase pasca ovulasi. Setelah sel telur keluar dari folikel yang ditinggalkan akan berubah menjadi korpus luteum yang melepaskan hormon progesteron dan menyebabkan kenaikan suhu basal yang menandakan tubuh sedang dalam masa subur. Lama-lama, korpus luteum akan pecah dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Kemudian, endometrium akan mengalami peluruhan dan terjadi menstruasi berikutnya. Dapat disimpulkan bahwa siklus menstruasi dibagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama yaitu fase menstruasi, di mana dinding rahim akan luruh dikarenakan tidak adanya pembuahan. Yang kedua, fase praovulasi, yaitu pematangan sel telur di dalam ovarium. Dan yang ketiga, fase ovulasi, yaitu sel telur keluar dari ovarium menuju ke tuba falopi. Dan yang terakhir, fase pasca ovulasi, yaitu sel telur yang telah sampai pada dinding rahim dan tidak ada pembuahan, maka akan meluruh bersamaan dengan darah menstruasi. Perkembangan janin pada siklus kehamilan dibagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama dimulai pada minggu ketiga sampai minggu ke-13. Panjangnya 40 mm dan beratnya 1 ons. Organ utama bayi sudah mulai terbentuk seperti otak, jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan usus. Trimester kedua dimulai pada minggu ke-14 sampai minggu ke-27. Panjangnya 160 mm dan beratnya 31 ons. Organ utama bayi mulai terbentuk dengan sempurna. Jenis kelamin sudah mulai bisa dibedakan dan pergerakan janin sudah dapat dirasakan oleh ibu. Trimester ketiga dimulai pada minggu ke-28 sampai melahirkan. Panjangnya 330 mm dan beratnya 96 ons. Bayi sudah mulai dapat membuka mata untuk pertama kalinya dan posisi bayi sudah berada di rahim paling bawah menghadap jalan lahir. Persalinan adalah proses di mana bayi, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Persalinan dibagi menjadi 4 kala. Kala pertama atau kala pembukaan, serviks membuka 0-10 cm. Pada kala pertama dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Pada fase aktif dibagi menjadi 3 subfase, yaitu akselerasi, dilatasi maksimal, dan deselerasi. Kala 2 atau pengeluaran bayi pada primipara berlangsung selama 2 jam dan pada multipara berlangsung selama 1 jam. Kala 3 atau lahirnya plasenta berlangsung 5-30 menit. Kala 4 atau pengawasan terjadi setelah lahirnya plasenta dan berakhir 2 jam setelah proses tersebut. Anatomi payudara, dinding toraks atau tulang rusuk, otot dada supaya payudara tidak menggantung, lobula penghasil susu saat menyusui, puting susu yang nantinya akan dihisap oleh anak, areola pelindung puting supaya tidak lecet, ductus saluran ASI, dan yang terakhir jaringan lemak yang menentukan besar kecilnya payudara. Fisiologi laktasi dimulai dari hipotalamus yang berfungsi untuk mempengaruhi fungsi organ. Hisapan mulut bayi pada puting susu ibu merangsang hipofisis anterior untuk memproduksi sejumlah prolaktin. Prolaktin adalah hormon utama yang mengandalkan pengeluaran ASI. Refleks ejeksi susu merangsang hipofisis posterior untuk memproduksi oksitosin. Di bawah pengaruh oksitosin, sel-sel di sekitar alveoli berkontraksi untuk mengeluarkan susu melalui jaringan ductus dan menuju ke mulut bayi.